Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini tentang masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Masdar. Apa itu masdar? Isim yang dibaca nasab yang terletak di urutan ketiga pada tasrif. Iya. Masdar itu ada dua. Ada masdar lafzi dan juga ada masdar maknawi. Dikatakan masdar lafzi apabila lafal masdar itu dengan fiilnya sama. Contohnya, jalastu julusan. Jalasa, coba jalasa di tasrif. Jalasa julusan. Nah, maka julusan dengan jalasa ini kan sama. Hurufnya sama, lafalnya sama, artinya juga sama. Makanya julusan ini disebut dengan masdar lafzi. Kalau masdar maknawi itu hanya sama dari segi maknanya, akan tetapi lafalnya berbeda. Contoh, koma dan wukufan. Lafal koma dan wukufan ini artinya sama-sama berdiri. Akan tetapi lafalnya kan berbeda. Koma seharusnya masdarnya koma apa? Kiaman. Seharusnya di sini kiaman. Kalau di sini koma Muhammadun kiaman, maka kiaman ini disebut dengan masdar lafzi. Tapi karena di sini bukan kiaman tapi wukufan, yang mana wukufan itu artinya sama dengan kiaman, maka lafal wukufan ini disebut dengan masdar maknawi. Paham? Paham. Koma berdiri Muhammadun, siapa Muhammad? Wukufan dengan benar-benar berdiri. Sama juga, artinya sama. Jadi perbedaannya cuma kalau masdar lafzi ini lafal dengan maknanya itu sama. Kalau masdar maknawi lafalnya berbeda namun maknanya sama. Paham ya? Gampang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari wa yusamma maf'ulal mutlaqa. Ini adalah bab masdar. Wa yusamma dan dinamai apa bab masdar? Al maf'ulal mutlaqa kepada maf'ul mutlak. Nama lainnya adalah maf'ul mutlak. Wa huwa adapun masdar, al ismu adalah isim, al mansubu yang dibaca nasab, alladhi ismul mansub, yaji'u yang datang apa alladhi, salisan hale nomor 3, hale yang ketiga, fi tasrifil fi'li pada tasrifnya fi'il. Nahu qaulika seumpama perkataanmu, doroba yadribu dorban. Doroba 1, yadribu 2, dorban itu 3. Nah, dorban inilah masdar. Yakni bermaksud siapa ke musannif annal masdara kepada sesungguhnya adapun masdar, walismu adalah isim, ail ismul hadasi, artinya ismul hadas, alladhi isim, yaji'u yang datang apa alladhi, salisan
Salisan hale nomor 3, hale yang ketiga, fi tasrifil fi'li pada tasrifnya fi'il. Ai artinya taghayyurihi perubahannya fi'il min sighatin dari satu bentuk ila sighatin ukhra kepada bentuk yang lain. Contoh, daraba yadribu darban. Ini kan sighatnya berubah-ubah, bentuknya berubah-ubah. Dari daraba yang merupakan fi'il apa? Fi'il madi berubah menjadi yadribu fi'il mudhari. Kemudian menjadi darban menjadi masdar. Faqad taghayyara, sungguh telah berubah apa fi'il tersebut, kalimat tersebut, min sighatil madi dari bentuk madi ila sighatil mudhari'i ke bentuk mudhari' ila sighatil masdari ke bentuk masdar. Daraba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari', darban masdar. Waja'a dan datang al-madi apa fi'il madi awalan hale pertama kali, wal mudhari'u dan fi'il mudhari' salisan hale yang kedua, sanian hale yang kedua, wal masdaru dan datang apa masdar salisan hale yang ketiga. Fa'idha kulta, manakala engkau berkata daraba Zaidun darban, daraba memukul, Zaidun siapa Zaid, darban dengan benar-benar memukul, mukul ongkuan ini. Fa Zaidun, adapun lafal Zaidun, fa'ilun adalah menjadi fa'il. Fa'ilnya apa? Daraba. Wa darban dan adapun lafal darban, maf'ulun mutlaku adalah maf'ul mutlak. Mansubun ialah dibaca nasab bi daraba oleh lafal daraba. Wa in syi'ta, jika berkehendak siapa engkau, kulta berkata siapa engkau, mansubun alal masdari. Mansubun ialah dibaca nasab alal masdari atas menjadi masdar bi daraba oleh lafal daraba. Jadi sama-sama bisa. Darban bisa dikatakan maf'ul mutlak yang dinasabkan lafal daraba, atau juga bisa dibaca masdar, dikatakan masdar yang dinasabkan oleh lafal daraba. Wa huwa, adapun masdar, kismani ialah dua macam, lafdhiyun wa ma'nawiyun. Lafdhiyun berupa masdar lafzi, wa ma'nawiyun dan berupa masdar maknawi. Fa'in wafaqa, manakala sesuai, lafzuhu apa lafalnya masdar, sesuai lafdhu fi'lihi dengan lafal fi'ilnya, lafdhu fi'lihi sesuai kepada lafal fi'ilnya, fahuwa maka adapun masdar tersebut, lafdhiyun adalah masdar lafzi. Contohnya nahu qaulika qataltuhu qatlan. Qataltu membunuh siapa aku, hu kepada dia laki-laki, qatlan dengan benar-benar membunuh. Lafal qatlan dengan qatala ini kan sama, makanya disebut dengan masdar lafzi. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Wa in wafaqa, manakala sesuai, makna fi'lihi apa makna fi'ilnya masdar,
duna lafzihi, bukan lafalnya masdar, fahuwa, maka adapun masdar tersebut maknawiyun, adalah masdar maknawi. Contohnya jalastu qu'udan wa kumtu wukufan. Jalastu, duduk siapa aku, qu'udan, dengan benar-benar duduk. Wa kumtu, dan berdiri siapa aku, wukufan, dengan benar-benar berdiri. Lafal qu'udan ini maknanya sama dengan jalasa. Sama-sama apa artinya? Duduk. Tapi lafalnya berbeda. Lafal wukufan ini sama dengan lafal koma, yang artinya sama-sama berdiri, akan tetapi lafalnya berbeda, sehingga lafal qu'udan dan wukufan ini disebut dengan masdar maknawi. Paham ya? Fa'innal julusa, karena sesungguhnya adapun lafal julusa wal qu'uda dan lafal qu'uda bimakna wahidin, ialah satu arti. Sama-sama apa? Sama-sama duduk. Kama annal qiyama wal wukufa, kama sebagaimana annal qiyama, sesungguhnya adapun lafal qiyam wal wukufa dan lafal wukufa bimakna wahidin, ialah satu arti juga. Apa artinya? Berdiri. Fakullun min qu'udan wa wukufan mansubun alal masdariyati bil fi'li alladhi qablahu. Fakullun, adapun masing-masing, min qu'udan, dari lafal qu'udan dan wukufan, mansubun, ialah dibaca nasab, alal masdariyati, menjadi masdar, dinasabkan bil fi'li, oleh fi'il, alladhi fi'il, qablahu, yang berada di sebelum masdar, atau yang berada di sebelum lafal qu'udan dan wukufan. Wa yakfi, dan cukup, ittifaquhuma, apa sesuainya keduanya lafal julusan dan qu'udan, qiyaman dan wukufan, fil makna, pada maknanya. Wa inihhtalafa, sekalipun berbeda apa keduanya, fil lafzi, pada lafalnya. Cukup itu sudah dikatakan masdar, walaupun secara lafal itu berbeda, akan tetapi maknanya sama. Hingga sudah masuk ke kategori yang kedua, yaitu masdar maknawi. Wakila, dan dikatakan, yuqaddaru, dikira-kira, lahuma, bagi keduanya, bagi lafal julusan dan qu'udan, wukufan dan qiyaman, fi'lun muwafiqun, fi'lun apa fi'il, muwafiqun, yang sesuai, fil lafzi, di pada lafalnya. Fayuqalu, lalu dikatakan, fil awwali, pada contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Jalastu qu'udan, maka itu dikira-kira dengan lafal qu'udan qa'ada juga. Jalastu wa qa'adtu qu'udan. Nah, ini ada yang harus mengira, itu harus mengira-ngira lafal yang sama sebelumnya. Jalastu wa qa'adtu qu'udan. Kalau yang kedua, wa qumtu wa waqaftu wukufan, harus dikira. Kalau waqaftu kan wukufan kan sama itu. Wadzalika, adapun hal itu, perkiraan itu, mengira-ngira lafal yang sama, mengira-ngira fi'il yang muwafiq, fi'il yang sesuai, itu takallufun, itu memberatkan. Takallufun ialah memberatkan, la hajata ilaihi, tidak butuh kepada hal tersebut, tidak usah. Itu memberatkan, membingungkan saja, tidak usah.
Ini sudah masuk, makanya di depan sudah ada pembagian masdar. Itu ada dua, ada lafzi dan ada maknawi. Kalau lafzi itu lafal dan maknanya itu sama. Kalau maknawi lafalnya berbeda tapi maknanya sama. Tak, kalau di sini pas dikira-kira dengan qa'ada, apa kalau koma sama dengan iya qa'ada ya, waqafa. Qoma wa waqafa Muhammadun wukufan. Kalau seperti itu tidak perlu ada pembagian menjadi masdar maknawi. Kalau masih mengira-ngira lafal waqafa di sini. Buat apa ada pembagian? Laf masdar itu ada dua. Tidak usah. Berarti di sini sudah ditakdir dengan waqafa, maka lafal waqafa sudah sama dengan wukufan. Tidak ada istilahnya masdar maknawi kalau seperti itu. Sehingga menurut musannif itu tidak perlu. La hajata ilahi, tidak perlu mengira-ngira itu. Karena hal keterangan ini sudah masuk kepada masdar maknawi. Paham? Ada pertanyaan? Coba di tasrif takallufun. Takallufun ini masdar dari apa? Takallafa. Coba di tasrif bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Takallafa yatakallafu takallufan wa mutakallafan fa wa mutakallifun wa daka mutakallafun takallaf la tatakallaf mutakallafun mutakallafun. Semoga bermanfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.